Selamat siang masyarakat Merauke, bertemu lagi bersama saya Paulina Violeta dalam podcast Talk South Papua. Dan siang hari ini kita akan berbicara terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Himpunan Keluarga Jawa Sunda Madura Provinsi Papua Selatan, yang mana HKJSM Provinsi Papua Selatan ini akan mengadakan suatu kegiatan. Pak Sunario ya, selaku Ketua HKJSM PPS. Selamat siang Pak, hari ini sehat? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa. Nah, selain itu juga sudah hadir Pak Paino sebagai pemberdayaan masyarakat HKJSM ya. Selamat siang juga Pak. Selamat siang, sehat selalu. Baik, nah dan ini dipercaya sebagai event organizer dari kegiatan yang akan dilakukan oleh HKJSM Provinsi Papua Selatan. Ada Pak Bambang Bagus Permadi ya dari Terumbu Karang Production. Iya, selamat siang Pak. Ya, terima kasih juga nih sudah hadir ya. Ini kita akan membahas terkait suatu kegiatan. Mungkin kalau lihat di info kejadian sudah di-share juga ya, yang mana HKJSM Provinsi Papua Selatan ini akan menggelar bazar pesta kuliner Ramadan terbesar. Iya, ini Ramadan Fair. Sudah Ramadan Fair, ya. Sudah pakai kata-kata pesta kuliner Ramadan terbesar. Berarti sudah dijanjikan nih ada yang luar biasa di situ. Tetapi mungkin sebelum kita masuk ke kegiatannya ya, saya ke Pak Sunario dulu nih selaku ketua dari Himpunan Keluarga Jawa Madura ya. Ini seperti apa sih Pak? Apa ya yang melatar belakangi sampai ingin buat kegiatan di bulan Ramadan ini Pak? Ya. Ya, ini sesuai dengan sambutan saya ketika diucapkan oleh Pak Gubernur bahwa HKJSM itu punya komitmen untuk berkontribusi, kemudian bersumbangsi dalam segala bidang, karena kami ada organisasi sosial kemasyarakatan yang di dalamnya ada Sunda, ada Madura, dan ada Jawanya. Nah, untuk itu sebagai satu pertanggungjawaban moral kami, orang Jawa, Sunda, dan Madura yang hidup dan berdomisili di Papua Selatan, ingin berbuat kapan dan di mana tidak ada batas ruang waktu. Intinya Yang Maha Kuasa memberikan kami kesehatan, kesempatan dengan kelebihan atau kekurangan kami juga siap untuk berkontribusi. Nah, dalam rangka menyambut Ramadan tahun ini 1440 berapa? 45 Hijriah tahun 2024 ini, saya di dalam organisasi ini ada pembidangan-pembidangan yang dipimpin oleh beberapa koordinator bidang. Salah satunya adalah koordinator seni budaya yang dikoordinasi oleh Pak Bambang Permadi. Saya 1 minggu lalu berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan apa yang harus kita buat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Muncullah ide tentang Ramadan Fair HKJSM 2024. Dan di situ ada yang mungkin perlu dipersiapkan gitu. Saya tidak lanjuti hari Minggu kemarin tanggal 10 Maret, saya kumpulkan semua pengurus HKJSM Papua Selatan di rumah, di tempat yang sama hari ini, kita diskusi untuk besok dan juga masa depan. Nah, jangka pendeknya 2024, kemudian Ramadan Fair ini kita lakukan, itu langsung dikoordinasi oleh koordinator bidang seni dan budaya selaku event organizer-nya, yaitu Mas Bambang Permadi. Dia sudah diskusi dengan mungkin anggotanya berkaitan dengan apa yang perlu disiapkan. Salah satunya promosi, kemudian informasi lebih awal sebelum tanggal pelaksanaannya. Nah, itu lebih lanjut nanti secara detail berkaitan dengan Ramadan Fair itu langsung dijelaskan oleh Pak Bambang Permadi. Intinya saya selaku Ketua HKJSM memberikan satu support berkaitan dengan apapun yang dibutuhkan, termasuk pembiayaan. Saya diskusi dengan teman-teman, kalau memang bisa mari kita lakukan. Selain itu juga kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya kelebihan untuk mensponsori itu. Salah satunya dari saya juga lakukan dari awal untuk menjelang hari hanya. Demikian. Baik, jadi ini mungkin singkatnya adalah
kalau kita setelah merdeka katanya mengisi kemerdekaan. Ini seperti mengisi setelah menjadi provinsi ya, dilakukan oleh HKJSM Provinsi Papua Selatan. Ya, ini kalau pada dasarnya memang ingin memberikan hiburan ya, wadah juga bagi masyarakat HKJSM sendiri dan masyarakat Papua Selatan secara umumnya. Saya ke Pak Painun, ini kalau lihat ini katanya sebagai pemberdayaan masyarakat ya. Nah, kalau dalam hal memberdayakan mungkin sebelum keluar daripada himpunan keluarganya ya, tetapi memberdayakan di dalamnya sendiri seperti apa nih Pak? Mungkin selain daripada melakukan kegiatan Ramadan Fair ini, apakah juga ada program-program yang memang secara khusus dibuat nih Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Masih siang Pak? Sudah Belum jam buka. 1, ya. Ya, hanya mendung Pak. Kalau Berbukanya di atas masih jam lama. 12 itu masuk sore, menjelang sore. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat Muslim. Ya, kami di Himpunan Keluarga Jawa Sunda Madura dibedakan sebagai bidang kemasyarakatan. Koordinatornya adalah Ibu Ulmi, kami anggota. Nah, program kami adalah bagaimana memberdayakan khususnya masyarakat lingkungan Jawa Sunda Madura, khususnya umumnya masyarakat semuanya. Ada beberapa hal yang kami program ke depan. Salah satu adalah pelatihan untuk warga kita, karena sekarang ini lagi gencar-gencarnya adalah bagaimana kita ini menyambut investor. Nah, sekarang ini lagi gencar-gencarnya adalah penanaman jagung. Jadi kami akan memberdayakan bagaimana masyarakat itu bagaimana mengelola jagung sehingga nanti akan dibeli. Kemudian kita juga akan memberdayakan dengan pembuatan tepung ikan. Nah, nanti kita bantu dengan sisi pemberdayaan sehingga masyarakat itu bisa eksis melalui pelatihan-pelatihan itu. Salah satu adalah pelatihan bagaimana mengelola ikan itu dari tepung. Nah, nanti kita akan bantu di situ di pemberdayaan itu. Nah, kemudian juga kita akan sosialisasi ke masyarakat bagaimana kita ini sudah ada investor yang mau bergerak untuk membeli jagung. Itu salah satu ada pemberdayaan di bidang ekonominya. Kemudian juga kita akan berdayakan nanti pelatihan bagaimana pemanfaatkan budidaya karangan. Karena sekarang ini banyak kalau kita turun ke lapangan, ke lokasi-lokasi banyak karangan yang kalau bahasa Jawa itu bongkor. Nah, dengan adanya gebrakan baru ada pembelian jagung, otomatis karangan-karangan yang tadinya tumbuh rumput bisa ditanami oleh jagung atau mungkin bisa ditanami oleh obat-obatan rumah tangga kayak di situ. Sehingga pada saat tertentu kita tidak kewalahan. Kadang-kadang kita pada saat tertentu lombok susah, kemudian mungkin sayur-sayuran susah. Dengan memanfaatkan budidaya perkarangan nanti akan bisa teratasi kekurangan-kekurangan yang akan ada di masyarakat. Mungkin sementara itu program yang kami ya, yang bergabung ya atau tergabung di dalam HKJSM ini. Nah, kalau begitu Pak Naryo, saya ingin tahu mungkin sebelum kita masuk ke acaranya, karena ini skalanya sudah provinsi ya, bukan lagi kita sebut kabupaten nih. Bagaimana kemudian untuk menggalang bukan hanya di Kabupaten Merauke, tetapi juga setiap keluarga HKJSM dari 3 kabupaten lainnya di Papua Selatan ini? Grup kami ini dari 4 kabupaten cakupan sudah kami bentuk, dan dalam grup juga sudah saya informasikan berkaitan dengan rencana kegiatan ini. Tapi saya tidak bisa memaksa untuk HKJSM di kabupaten karena proses mobilisasi, mungkin juga produksi ataupun hal-hal yang akan dikirim itu butuh biaya. Saya menyampaikan kalau yang bisa, monggo, mari kita sama-sama bersukacita menyambut Ramadan dalam konteks Ramadan Fair yang kita lakukan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Lebih lagi punya dampak terhadap masyarakat besar di Papua Selatan yang bisa dirasakan dalam semua elemen termasuk di luar daripada golongan HKJSM itu. Ini penting sekali. Nah, tetapi mungkin karena fokus masih pada khususnya menjalankan ibadah puasa, belum ada respon karena mungkin waktunya masih cukup panjang, tanggal 20, 10 hari ke depan lah paling tidak ada prepare yang mereka harus siapkan. Saya yakin sukacita itu ada. Karena di Asmat itu ada istilah Asmat Pokman juga ada, di Boven juga mungkin ada kegiatan dan seni serta produk yang mereka lakukan, di MAPI juga ada, mungkin bisa dibawa. Karena sekali lagi di sambutan saya selalu mengedepankan bahwa kita ini memegang prinsip bahwa di mana bumi dipijak
di situ langit dijunjung. Kita ini hidup di Papua. Mari kita lihat depan, kiri, kanan, belakang kita ini orang-orang Papua, saudara-saudara kita Papua yang harus kita pedulikan. Ini prinsip kami. Untuk apa kita besar-besaran di kelompok AKJSM, sementara keluarga besar dan saudara kita Papua masih tertinggal. Ini bagian dari kontribusi kami dalam rangka tadi. Nah, bukan hanya produk orang Jawa, memang ornamen-ornamennya kesannya Jawa besok. Tetapi ada produk-produk asli orang asli Papua yang harus juga kita lakukan di dalam. Kita pasarkan di dalam, syukur-syukur ada nilai tambah dari produksi-produksi saudara dari Papua. Dan saya minta besok kesediaan dari Pak Gubernur selaku pemimpin di Papua Selatan di awalnya untuk membuka acara ini supaya merasa bahwa ini bukan orang Jawa, Sunda, Madura saja di dalam, tapi orang Papua Selatan punya hajat, begitu. Ini milik Papua Selatan secara umum ya. Iya, itu soalnya mungkin bicara sebagai ketua HKJSM juga sebagai asisten 3 asisten 2 betul. Asisten 2 di Provinsi Papua Selatan ya. Nah, saya kalau begitu ke Pak Bambang dulu. Ini kalau melihat dari flyer yang sudah ada nih katanya dilaksanakan 23 sampai 30 Maret. Kalau tadi kata Pak Naryo mungkin karena masih lama. Tetapi kalau orang event saya tidak akan bilang lama ya Pak, ini bilang sudah dekat sekali. Sangat pendek sekali. Sangat pendek waktunya, dilaksanakannya lama lagi ya, kurang lebih 1 minggu. Nah, kemudian sudah ditentukan tempatnya ini di Gor Heatsai di tanggal 23 sampai 30 Maret 2024 dari jam 12 malam sampai jam 12 siang sampai jam 9 malam. Dan juga ditentukan 54 peserta pameran. Saya ingin tahu 54 ini seperti apa Pak Bambang? Apakah kemudian ditentukan ataukah mendaftar atau seperti apa nih? Kalau peserta pameran itu memang kita siapkan untuk teman-teman di AKJSM itu paling enggak 30% lah untuk 30% mengisi stand. HKJSM ya. Sedangkan untuk sisanya memang kita siapkan untuk umum sama sponsorship. Jadi memang multi produk apapun bisa dipamerkan. Selama ini kalau kita lihat ya cuman pameran kuliner di jalan-jalan. Makanan, kenapa itu nggak di range untuk menjadi event yang bagus? Makanya kita bikin event ini paling nggak mendekati skala nasional, seperti itu. Jadi nanti di acara itu pun sendiri ada semacam tarian, ada semacam kegiatan bersifat muslim, kayak gitu, macam-macam. Jadi tiap hari nanti pasti ada kegiatan, termasuk lomba-lomba, seperti itu. Nah, 54%, jadi 30% untuk intern HKJSM booth-nya ya, istilahnya ya. Kemudian juga untuk para sponsor. Nah, kalau yang sisanya nih seperti apa? Karena saya yakin cukup banyak masyarakat UMKM yang sangat tertarik dengan acara-acara seperti ini. Apakah kemudian nanti akan dibuka waktu pendaftaran ataukah ini hanya yang dijangkau oleh event organizer-nya untuk bisa ikut menjadi peserta nih? Kalau peserta umum apa aja bisa, Mbak. UMKM juga bisa masuk. Mendaftar ya? Mendaftar, ya. Jadi semua peserta itu bisa. Produk apapun boleh. Kecuali produk bahan bangunan mungkin ya, nggak bisa ya. Nggak cukup. Ya, Bata pasir nggak bisa ya. Kalau sponsor boleh, ya. Pakai gambar aja dia. Ya, pakai gambar aja. Iya, soalnya kalau mungkin besi ditempuk di situ nanti nggak bisa. Nggak bisa. Nggak cukup. Jadi nanti juga ada teman-teman yang di Ontel juga ikut. Jadi mereka juga Jadi komunitas juga dilibatkan. Komunitas juga ikut. Semua komunitas kita undang. Jadi kayak Ontel, kayak Vespa. Jadi kita teman-teman yang otomotif kita juga rangkul semua untuk ikut terlibat. Semacam itu. Baik, nah mungkin selanjutnya Pak Bambang boleh menjelaskan untuk memberikan gambaran kepada kita ya. Apalagi nih sekarang bisa dilihat nih hujan ya. Kegiatan, gambaran kegiatannya dengan 54 peserta yang akan meramaikan, belum lagi masyarakat yang akan datang dan dilaksanakan di GOR ya. Seperti apa bentuk kegiatannya nih, sehingga mungkin masyarakat makin tertarik dan bisa berbondong-bondong datang ke kegiatan nih. Kalau kegiatannya memang kita fokuskan di indoor. Di Gor Heatsai yang di depan itu, yang Gor lama itu, kita udah setting semua tempatnya, udah kita plot semua untuk ini area kuliner, ini area baju, ini area apa, kayak gitu. Yang depan juga sponsorship, terus panggung utama, terus tempat untuk hangout, ada meja kursi, kita sediakan semua. Termasuk ada foto booth, terus hiburannya juga tiap hari kita juga siapkan gitu.
Terus kalau pembukaan acaranya itu kemungkinan sore, Pak ya. Ya. Sore jam 5 mendekati buka puasa. Jadi setelah pembukaan kemungkinan kita bisa buka bersama di situ nanti di tanggal 23 itu. Baik, pembukaan di tanggal Ya. 23 sore ya. 23 sore. Termasuk juga nanti ada performan teman-teman tari tradisi apa gitu kita undang semua. Baik, nah ini 1 minggu, kalaupun memang kita tahu yang namanya fair ini berarti banyak pameran ya pada intinya ya. Iya. Tetapi disampaikan nih selain multi produk, kuliner, produk kecantikan, promo spesial event, ada talk show, ada workshop, kajian Islam, juga ada lomba pertunjukan tradisi. Terkait lombanya nih seperti apa? Lomba Juga? kemungkinan nanti minggu depan kita baru share. Apa lomba apa aja yang kita siapkan itu nanti kita infokan di 1 minggu sebelum acara. Jadi paling nggak seperti itu. Kalau lombanya kemungkinan juga ada beberapa lomba tradisi sih. Jadi seperti itu, Pak. Baik, 1 minggu sebelum acara ya, ini bahkan kurang dari 2 minggu ya, Ya, lombanya makanya. saat ini. Nah, ini berarti bisa dikatakan tidak akan rugi jika datangnya tidak setiap hari, karena setiap hari berarti penampilannya berbeda. Berbeda-beda. Tiap hari ada musik, ada lomba, ada workshop. Tiap hari ada. Nah, jadi harapannya jangan berpikir bahwa pergi sekali itu cukup ya, karena Enggak. setiap hari yang ditawarkan Tiap hari berbeda pasti ya. beda. Untuk hiburannya, untuk tampilannya beda. Baik. Nanti pasti juga kita jadwalkan, kita infokan ke audien loh. Jadi hari Senin apa aja, hari Sabtu apa, kayak gitu terus. Jadi jadwal itu kita udah programkan semua nanti. Baik. Nah, tapi kalau kita berbicara juga tentang anggota dari HKJSM, ini cukup banyak. Yang sebagai seorang pengusaha besar ataupun kecil usahanya banyak ya, tetapi 30% dari 54 ini tidak banyak nih. Nah, ini kemudian bagaimana nih mengisinya sehingga semua merasa terwakili seperti itu dan tidak merasa ditinggalkan. Ini pastinya dipikirkan Pak Ketua ya, karena begitu banyak orang yang harus dipimpin nih. Seperti apa Pak Ketua? Silahkan. Pertama begini, sosialisasi seperti kita lakukan. Kemudian ada 54 peserta yang mungkin punya tempat yang disiapkan. Ya, ini bagian dari pembelajaran untuk kita semua. Kalau nanti dari event itu ternyata berjalan dan animo berkaitan dengan keikutsertaan tinggi, menjadi evaluasi kami untuk tahun berikutnya. Mungkin ya, karena di dalam perencanaan program HKJSM khusus bidang seni dan budaya ini ada event-event yang mungkin bukan hanya di Ramadan Fair. Mungkin dalam rangka Papua Selatan Fair juga bisa kita lakukan Festival dalam rangka menjelang Agustusan atau dengan kegiatan Idul Kurban dari sisi Muslim ini, atau mungkin dari mendengar Natal kita lakukan. Jadi ini yang tidak kebagian saat ini mungkin di saat event berikutnya pasti kita siapkan. Ini menjadi satu pembelajaran kami. Karena ini pertama, pasti besok-besok kita temui tentang kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita. Pastilah itu, belajar dari pengalaman dan kekurangan itulah kita akan perbaiki segala sesuatunya. Itu aja. Baik, jadi ini juga mungkin karena kegiatan pertama ya, Ya, sehingga pastinya ke depan ketika sudah dilakukan yang pertama akan ada Baru banyak 2 bulan pelajaran. kami dilantik, baru 2 bulan. Jadi kita ya Baru 2 tentunya bulan. Per 2 bulan langsung gas. langsung kita Baru 2 gas. bulan ini ya. digas. Ambil ya. Ini mana tidak waktu yang untuk mempersiapkan kegiatan tidak lama ya, Iya. tetapi untung Pak Bambang dan Terumbu Karang sudah cukup Ya, pengalaman kita dalam punya event aset ya. ya. Kita punya aset ini, beliau ini untuk kita. Baik, luar biasa. Nah, kalau begitu mungkin saat ini Pak Bambang yang dilihat bahwa mungkin sebagai event organizer-nya yang melakukan acara, dilihat yang masih menemui kendala dan mungkin harapannya tuh lebih terbantu dalam hal apa saja, mungkin dari pengurusan sendiri dan juga dari masyarakat HKJSM dan juga umum lainnya nih. Ya, kalau mungkin kebetulan ini kan Ramadan, yaitu bulan puasa. Kalau kendalanya kita bikin event di bulan Ramadan, bulan puasa, itu kan kendalanya di jam-jam tertentu itu kan pasti untuk menarik orang untuk datang itu kan susah. Ya makanya
kita lebih kuatkan kepada konsep konten acaranya kayak gitu. Termasuk hiburan, termasuk tampilannya, kita perkuat semua di situ. Termasuk semua pengisi acaranya itu kita maksimalkan untuk displaynya itu nggak asal display. Nggak asal display produk yang cuma taruh selesai jualan, enggak. Kita display sebagus mungkin gimana produk. Jadi memang kita siapkan semua. Jadi mulai produksi untuk dekorasinya, produksi untuk item-item displaynya, karpet, lampu, listrik kanan kiri. Jadi nanti paling enggak di sela-sela acara itu juga ketika kosong kita bisa nampilkan film-film, hiburan apa tampilan kayak gitu. Jadi memang kita full secara konsep untuk tematik itu sangat kita perhatikan kayak gitu. Oke, jadi ini yang datang mengisi bukan mungkin secara pribadi datang terus atur-atur aja suka-sukanya ya, tetapi betul-betul secara penampilan diatur sehingga kita konsep semua. Oke, sehingga secara pandangan mata semuanya pasti bagus ya. Iya, betul. Nah, ini kalau soal display saya percaya sama Pak Bambang. Karena saya sudah melihat hasil dari salah satu pamerannya suku Kanum yang di Perpusda ya. Oh iya. Iya, itu luar biasa sekali. Wasur. Betul, Wasur. dari Wasur ya, suku Marori. Kanum. Betul, Marori Mengge ini. Marori Jadi MK. sudah di Bukan, secara yang display pameran tuh, di perpustakaan. kalau mungkin anak sekarang bilangnya Instagramable. Pakai foto di mana aja bagus. Iya, ini saya jadinya apa ya, menaruh harapan tinggi ya ke Pak Bambang dan juga ke HKJSM nih biar acaranya itu kita datang tuh ada tampilan baru gitu kan. Betul, siap. Iya. Nah, kalau begitu saya mungkin ke Pak Paino dan juga Pak Naryo ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Apa yang kemudian saat ini dilihat apa ya masih perlu untuk masyarakat HKJSM sendiri yang tergabung ya di bukan hanya di Merauke tetapi juga di MAPI Asmat Bovendigul ya. Bukan hanya di acara ini Pak, tetapi secara umum karena ini 2 bulan terbentuk masih banyak tentunya yang perlu ditambahkan ya untuk ajakannya kepada masyarakat dan juga mungkin himbauannya Pak. Ya, terima kasih. Dengan terbentuknya kepengurusan HKJM provinsi, termasuk kita membawai 4 kabupaten, Bovendigul, Asmat, Merauke, dan MAPI. Nah, kita akan mendata warga-warga kita, khususnya Jawa yang ada di 4 kabupaten itu potensi-potensi apa yang ada di masing-masing kabupaten. Karena masing-masing kabupaten punya potensi sendiri-sendiri, beda-beda. Ya kayak di MAPI itu tentunya beda dengan di Merauke. Kalau Merauke lebih banyak ke pertanian, perikanan, MAPI mungkin perkebunan. Nah, kalau Asmat mungkin perikanan. Ya potensi itu nanti kan gali. Kalau memang situ potensi perikanan, masyarakat yang mendiami di potensi perikanan kita akan bikin pelatihan bagaimana membudidayakan ikan. Kebetulan kami juga di Dinas Perikanan. Nah, kebetulan juga nanti yang di potensi di perkebunannya di Bovendigul, kita nanti akan pelatih potensi khususnya masyarakat Jawa, kita akan latih kaitan dengan perkebunan, bagaimana cocok tanamnya segala macam. Yang perikanan bagaimana budidaya ikannya, mungkin nanti sisa-sisa ikan yang ada di kampung-kampung khususnya di wilayah komunitas yang mayoritas Jawa kita akan latih. Nanti kita akan buat kayak sejenis pelatihan bagaimana pembuatan tepung ikan. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga nanti di kabupaten-kabupaten lain yang potensinya disesuaikan dengan potensi apa itu kita nanti akan untuk program pertama kita akan mendata dulu, Mbak. Kita data dulu potensi-potensi itu baru kita nanti masuk program-program apa yang cocok untuk yang di 4 kabupaten itu, khususnya yang tadi di dalam pembinaan keluarga besar Jawa. Baik, nah sekaligus ke Pak Naryo ya, ini selain kita memperkenalkan acara Ramadan Fair HKJSM, sekaligus kita memperkenalkan Pak, karena baru 2 bulan ya. Saya rasa pun secara luas belum semua masyarakat yang berketurunan HKJSM tahu akan hal ini ya. Nah, untuk itu mungkin Pak Naryo boleh juga untuk berbagi kalau sekarang tuh kesulitannya apa dan mungkin sebagai seorang ketua janjinya ke depan seperti apa Pak? Silahkan. Kalau kesulitan tuh relatif ya, karena setiap organisasi punya kelebihan dan kekurangan. Saya anggap kalau kekurangan kami itu menjadi satu pemacu untuk kami untuk berbuat terbaik. Intinya begini, Papua Selatan 4 kabupaten, sekalipun jumlahnya itu 4, tapi luasannya gede gitu. Jarak jangkaunya juga lumayan gitu. Yang bisa ditempuh dengan saat ini darat secara signifikan yaitu cuma Bovendigul dan Merauke saja.
untuk Asmat dan MAPI ini relatif satu pesawat dan juga kapal laut. Ini cukup jauh. Itu permasalahan rentang kendali. Tetapi itu tidak menyusutkan kami tentang bagaimana membina. Karena saya juga punya kerinduan bahwa di sela-sela saya melakukan tugas selaku asisten 2 dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda, saya juga akan juga melihat komprehensif di dalam tugas kami itu kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di setiap kabupaten yang akan kami kunjungi tadi. Dan di dalam Ramadan ini tahun 2024 ini juga akan kita lakukan. Karena selain Ramadan Fair, kami dari Pemprov Papua juga, dan kebetulan saya juga di koordinator ini untuk Safari Ramadan Provinsi Papua Selatan. Dan di dalamnya ada lokus yang akan kami tuju di 4 kabupaten cakupan itu. Itu ada di Asmat, ada di MAPI, dan juga Bovendi. Kami akan kunjungi. Di situ akan juga kami titip pesan bahwa 60% Puanem, kalau orang bilang, pendatang di Papua Selatan ini 60% dari 60% itu orang Jawa. Nah, ini perlu juga data, karena bicara tentang data itu hukumnya wajib. Kalau mau sukses organisasi apapun dalam bentuk profesi apapun, itu data itu menjadi ukuran pertama. Dan ini menjadi satu pertaruhan saya. Harus kita lakukan, Merauke sebenarnya orang Jawa itu berapa, Sunda berapa, Madura berapa, Bovendigul berapa, dan selanjutnya. Nah, ini menjadi satu besok pertanggungjawaban moral. Oh, orang Jawa itu banyak. Banyaknya itu berapa? Itu masih tentatif. Tapi kalau kita jawab dengan kata-kata yang statistik, kuantitatif jelas bahwa orang Jawa ini banyak. Berapa? Ada berapa ribu. Itu harus kita lakukan. Supaya kita bisa mengeksplain data itu besok tidak beda tafsirnya. Ini ASN begini, pemerintah begini, ini sosial begini, tapi semua sama. Nah, itu kerinduan saya bahwa melakukan segala sesuatu itu harus ada niat ikhlas, karena ikhlas itu meringankan semua. Yang mungkin jadi berat tantangan banyak, tapi kalau ikhlas saya yakin jalan keluarnya pasti ada. Itu aja. Luar biasa ya Pak Ketua HKJSM Provinsi Papua Selatan. Jadi merasa tidak ada yang sulit ya Pak? Nah, karena semuanya ikhlas ya, dilalui ya, walaupun mungkin jalannya harus jauh. Termasuk yang event hari ini ya cost-nya ya cukup lumayan, tapi ya kita ikhlas aja dulu. Sambil kita jalan, mari kita cari jalan keluar. Insya Allah jalan. Ya ini saya pertanyaan terakhir untuk Pak Bambang yaitu soal dengan sponsornya sampai saat ini biar sekalian mungkin yang lain tahu ya. Apalagi kalau masuk info kejadian ini udah pasti nih semakin banyak yang membicarakan. Saat ini sponsor yang sudah pasti dan sudah aktif untuk kegiatan ini nih dari mana saja nih sekalian ya. Nilai plus nih kepada para sponsor. Kalau sponsor yang udah fix itu biasanya Gudang Garam, terus sama dari pihak mana kemarin? Bang Muamalat ya. Iya, Bang Muamalat, sorry. Bang Muamalat sama Cakrawala. Masuk enggak? Cakrawala belum. Bulog. Oh iya, Bulog, sorry. Bulog ada, ya. Bulog. Ya, sudah. Jadi memang ada beberapa. Oh, itu di depan kita ada berdiri itu Bapak itu. Itu. Pak memang Suwoyo ada banyak Telur. beberapa sponsor yang udah masuk, Mbak. Cuman secara data yang fix kita masih ambil semua, jadi itu. Iya, ini yang sulit ya, karena biasanya kalau sponsor tuh tunggu mau kegiatannya udah deket juga ya. Baru mulai, wah saya ini ya, ini sekalian lah biasanya dikasih tahu ya. Itu sebenarnya agak sulit nih. Kadang tuh udah 2-3 hari mau kegiatan baru ya ini saya. Ini harapannya semakin banyak sponsor ya Pak ya, apalagi kita tahu banyak sekali orang-orang hebat bukan hanya di Merauke tapi di Papua Selatan 3 kabupaten ini yang merupakan keturunan dari HKJSM ya. Iya nih, apalagi kalau Pak Paino atau Pak Sunario saat ini dua-duanya sudah di provinsi ya. Iya, ada asisten 2. Kalau Pak Paino ini nama dinas Bapak panjang sekali Pak. Panjang sekali. Betul. Yang panjang dia kayaknya. Ya, saya kadang-kadang tuh hampir bisa salah ya, soalnya cukup panjang kalau dinas Pak Paino sendiri. Betul, ya ini singkatnya TPPKP ya. DPPKP. Ya. Dinas Pertanian Pangan. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan. Iya, itu dia. Baik, nah yang terakhir dari Pak Bambang ya, ajakannya nih untuk masyarakat ya, sekaligus memberitahu apa saja yang bisa mereka lihat kalau datang mengikuti Ramadan Fair dari HKJSM di 23 sampai 30 Maret nanti. Oke.
Kepada masyarakat Merauke khususnya, mungkin bisa datang tiap hari sambil ngabuburit, sambil jalan-jalan, Cuci cari mata. untuk cuci mata, cari untuk persiapan Idul Fitri, membeli produk-produk yang teman-teman jual di sana, entah itu baju, sepatu, helm, motor, sepeda, Sembako. monggo, semua ada. Sembako juga ada. Bahkan nanti juga ada sembako murah rencananya. Insyaallah. Kita jual di sana juga nanti. Tiap harinya kemungkinan. Ya. Seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi satu tempat ya untuk bisa mendapatkan semua kebutuhan. Betul. Ya, selain itu pastinya untuk membantu karena ini kan lebih banyak pengusaha kecil juga ya. Ya. Sudah ngomong. Baik, luar biasa 70% sekali. untuk pengusaha kecil. 70%-nya pengusaha Sama nanti kecil ya. kantong Nah, ini mitra untuk dengan membantu pihak ketiga. perekonomian juga ya, sehingga perekonomian dapat berputar dengan baik. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak kalau begitu ya. Kita pastinya sangat menantikan untuk adanya Ramadan Fair ini di 23 sampai 30 Maret nanti. Ingat untuk semua masyarakat ya di Papua Selatan, Ramadan Fair HKJSM 2024 ini akan digelar di Gor Hiatsai Merauke pada tanggal 23 sampai 30 Maret 2024 di pukul 12 sampai dengan pukul 21 malam. Ya, ini sangat dinantikan kehadirannya ya untuk meramaikan, dan kalau kita mungkin masyarakat sangat menantikan view yang cantik yang bisa didatangi nih Oh iya, untuk berbuka pastilah. puasa ya. Ya. Oke, untuk itu terima kasih banyak. Kita sulap Gor jadi tempat yang Instagramable. Betul, ditunggu. Ya, terima kasih Betul, banyak oke. untuk dari Terumbu Karang Production ya, Pak Bambang Bagus Permadi. Siap. Untuk waktunya juga Pak Paino dari Pemberdayaan Masyarakat HKJSM dan juga Ketua Umum DPP HKJSM Provinsi Papua Selatan Pak Sunario. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak dan harapannya sukses terus untuk Amin. kegiatannya Amin, ya. amin, amin, amin. Jangan Salam dibilang sehat. jangan dibilang lama Pak Ketua ya. Ini Oke. saya yakin Pak Bambang tuh udah merasa ini waktunya sangat Iya, mepet. iya, iya. Kejar tayang kita. Betul. iya. Ya, Sorry, untuk sorry. itu juga selamat berpuasa untuk umat muslim di Provinsi Papua Selatan ya. Semoga lancar ibadahnya, untuk Amin. ketiga narasumber kita juga lancar untuk ibadahnya, Pak. kasih. Dan untuk itu sekian podcast Talk Shot Papua kita di siang hari ini yang disiarkan langsung dari kediaman Pak Sunario. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Selamat